Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, sebelum dimulai saya ada pantun nih. Oke. Pohon salam di dekat sumur. Yang menjawab salam saya doakan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman semua, marilah kita senantiasa mengawali hari ini dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Tak lupa salawat serta salam yang semoga selalu tercurah kepada qudwah hasanah kekasih Allah beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang beriman yang telah memperjuangkan Islam sehingga kita semua dapat menikmati indah dan nikmat Islam hingga detik ini. Oke. Ada nih pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak aruf. Jadi bolehlah ya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Putri Yuwaningrum. Saya dari anggota Rahis SMK Negeri 1 Medan. Dan di sini saya bersama guru kita tercinta yaitu, bisa kenalan ya Pak ya? Salam kenal, nama saya Setio Pambudi. Saya guru PAI sekaligus pembina Rohis di SMK Negeri 1 Medan. Oke, Pak Budi, di sini kita mau melakukan talk show Ramadan yang tahun 1445 Hijriah. Bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Kita harus lebih baik ya Pak ya dari tahun-tahun yang lalu gitu. Ya, betul sekali. Terus kita juga harus melakukan puasa wajib 30 hari puasa Ramadan, terus sholat tarawih dan lain sebagainya. Nah, tentang puasa ini cukup nggak sih Pak kita cuma puasa Ramadan? Kira-kira cukup nggak? Ya, mungkin bisa ditambah dengan amalan lainnya seperti tadarus Quran, bersedekah, zikir, amal soleh dan lain sebagainya. Sip, luar biasa banget ya. Nah, puasa Ramadan ini ada loh Pak, orang yang puasa tapi mungkin nggak dapat pahala. Kok bisa ya Pak ya? Ya, karena puasanya itu cuma menahan makan dan minum, tidak menahan nafsunya, kemudian ngomongnya itu seenaknya sendiri, berbuat aniaya ataupun ghibah dan lain sebagainya. Mungkin itu penyebab kekosongan pahalanya. Jadi puasa tapi kehilangan pahala. Berarti ini dapat disimpulkan kita juga harus puasa 3 ini nih, puasa lisan, yaitu mengontrol mulut untuk tidak berbuat mengucapkan yang tidak baik kayak menggibah itu tadi, terus berbohong, terus mengadu domba, dan selanjutnya ini puasa telinga, ya kan Pak, puasa telinga dan puasa mata. Puasa telinga itu tidak mendengarkan hal-hal yang berbau musyrik. Terus kalau puasa mata itu menundukkan pandangan dari hal-hal yang kiranya buruk gitu ya Pak. Nah, yang ketiga ini menurut saya tuh yang paling sulit nih Pak. Kok sulit? Yaitu puasa hati. Semuanya pasti punya hati lah ya, tapi jarang yang bisa jaga hati. Nah, jaga hati ini yaitu menjaga perasaan dari perbuatan yang buruk. Contohnya iri. Nah, iri itu enak ya Pak dilakuin, tapi ya dampaknya ya juga jelek untuk kita. Iri, dengki, riya dan lain sebagainya. Nah, biar puasa kita tidak kosong tadi, kita harus puasa 3 itu. Nah, di bulan Ramadan ini Pak, kita tadi benar harus darus, terus puasa, terus sholat tarawih, betul, sholat sunnah, sholat qalbiyah subuh dan lain sebagainya. Terus kita juga bisa ikut bukber dan kajian. Nah, kajian ini Pak di SMK 1 Medan ini baru aja
ada pesantren Ramadan. Pesantren Ramadannya itu mengambil tema gelarlah kebahagiaan dan keceriaan di bulan penuh berkah. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, kenapa sih kok kita ngambil tema itu? Baik, jadi di SMK Negeri 1 Medan dalam kegiatan pesantren kilat yang diadakan oleh segenap Bapak Ibu guru, segenap anggota ROHIS itu mengambil tema meningkatkan kebahagiaan dan keceriaan di bulan Ramadan. Seperti halnya kita ketahui bahwasanya ada sebuah hadis mengatakan man fariha bi bulan Ramadan haramallahu jasadahu ala nur. Jadi barang siapa yang gembira menyambut datangnya Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya untuk masuk neraka. Jadi dalam kita menyikapi bulan Ramadan itu, dalam hati benak kita harus tercipta perasaan yang bahagia. Kalau kita bahagia dalam melakukan sesuatu, pasti akan maksimal, timbullah suatu keikhlasan, kerelaan untuk mencapai hasil yang baik atau maksimal seperti itu. Kemudian bahagia itu menurut ilmuwan filosof Yunani kuno, menurut Socrates, itu adalah suatu konsep kehidupan yang berkualitas tinggi. Jadi kehidupan yang dilakukan secara maksimal. Sedangkan menurut Aristoteles, yaitu suatu kehidupan yang dijalani dengan baik dan dilakukan dengan baik. Kemudian ada lagi pendapat, yaitu tentang filosof Muslim Al-Farabi dalam kitabnya Al-Kamil Asy-Syahadah, yaitu ketika kita itu berbuat baik kepada seseorang, maka akan berdampak kebahagiaan bagi kita. Jadi kebahagiaan itu ketika kita berbuat baik kepada orang lain tanpa pamrih, ikhlas, maka akan terasa kebahagiaan di hati kita. Dan ilmuwan teologi Muslim Al-Ghazali bahwasanya kebahagiaan itu adalah ketika kita itu dekat dengan Sang Pencipta. Ketika hati, pikiran, perbuatan kita itu dekat atau selalu teringat dengan Sang Pencipta. Termasuk ketika kita itu melaksanakan pesantren kilat di sekolah di SMK Negeri 1 Medan itu supaya apa? Supaya kita dalam melakukan aktivitas bulan Ramadan itu terasa bahagia, terasa ringan, dan penuh keikhlasan daripada kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pemilihan temanya itu sangat bagus gitu ya Pak, cocok untuk kita. Jadi bahagia itu ternyata mudah gitu. Dengan membantu orang lain, dengan dekat dengan Allah, itu menjadi lebih mudah bahagia. Dan apa sih Pak tujuan kita melakukan pesantren kilat ini? Tujuan kita pesantren kilat yaitu yang pertama, yang paling utama itu membentuk karakter siswa, supaya dalam diri siswa itu tumbuh ketakwaan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta juga berakhlakul karimah yang paling penting. Maka di situ sebagai insan yang beriman dan bertakwa, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjalankan segala bentuk perintah dan larangannya sesuai dengan hadis Nabi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban wa ghufira ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan ibadah bulan Ramadan itu imanan dengan percaya keyakinan terhadap Tuhan, wa ihtisaban itu semata-mata itu diniatkan lillahi ta'ala, maka wa ghufira ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa. Dan maka dari itu
dalam pesantren kilat itu bagaimana cara kita itu untuk menanamkan diri siswa supaya semangat beribadah di bulan Ramadan ini, mata-mata untuk memperoleh itu dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di rangkaian kegiatannya itu kan ada pembacaan Asmaul Husna, ada baca Al-Quran, terus ada tilawah juga, terus mendatangkan tamu dari luar juga, terus ada sholat berjamaah juga. Nah itu menurut Bapak itu apa ya, kegiatannya itu menggugah teman-teman semua untuk selalu berbuat kebaikan enggak Pak? Iya pasti, karena apa, setiap awal kegiatan yang tadi Anda sampaikan, yaitu yang pertama itu kita memulai dengan doa Asmaul Husna. Ya salamu ya mu'min ya muhaiminu ya aziz, supaya menghadirkan Allah di dalam hati kita, yang pertama itu. Kemudian setelah itu kita tadarus bersama, kemudian setelah itu kita ada pemateri-pemateri yang dari luar itu membawa pengalaman dan keilmuan masing-masing, serta ada kuis tanya jawab, serta ada seni Islam yaitu hadroh. Itunya tentunya apa, menambah semangat siswa dalam beribadah. Kemudian supaya tidak bosan tadi ada seni Islami hadroh, biar nanti apa terasa di dalam diri siswa ya. Jadi tidak hanya ilmu saja, melainkan perasaannya juga senang, bahagia. Harapannya apa? Harapannya nanti ketika di rumah itu menjadi kebiasaan bertadarus, kebiasaan berdoa, kebiasaan beribadah, sholat, untuk menambah intelektualitas dan akhlakul karimah dalam diri siswa. Jadi kegiatan pesantren Ramadan ini sangat luar biasa ya Pak. Semoga di tahun-tahun yang akan datang kita bisa mengadakan pesantren Ramadan selanjutnya. Terus Pak, ternyata di reng-rengan agenda itu ada acara buka bersama. Wah, ini jarang loh. Tapi kenapa ya kok bisa mengadakan buka bersama gitu Pak? Iya. Dalam agenda buka bersama. Iya. Itu sebenarnya di dalamnya itu terdapat dimensi P5. Wow. Di samping kita siangnya itu melaksanakan pesantren kilat, Iya. menambah rasa keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sorenya kita mengadakan kebersamaan buka bersama. Tentunya dengan harapan ketika siswa itu sendiri di rumah, mungkin ditinggal orang tuanya merantau, di rumah sendirian, kurang berkomunikasi, sehingga adanya kegiatan buka bersama ini nanti akan timbul kebersamaan, kekompakan. Tadi dimensi P5 itu tadi kreativitas, siswa nanti berlatih untuk memasak, gotong royong, nanti apa dalam kegiatannya itu kan siswa itu membawa makanan sendiri-sendiri. Jadi dari rumah nanti bisa iur atau bisa nanti membawa bekal sendiri-sendiri, kemudian ditukarkan dengan teman yang lain. Tentunya akan menambah rasa kekerabatan, menambah rasa persaudaraan di antara satu sama lain, kerjasama dan sebagainya. Kemudian ditutup dengan sholat bersama. Sholat bersama itu agar nantinya siswa itu juga terbiasa melakukan sholat di rumah, sholat berjamaah terutama, melakukan sholat tarweh. Itu merupakan rangkaian ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan. Intinya dalam melaksanakan kegiatan Ramadan ini, bagaimana caranya siswa itu untuk melakukan ibadah itu dengan rasa senang, dengan rasa senang, tidak terbebani, akhirnya akan melaksanakan suatu kebaikan dalam kehidupan,
serta bisa bermanfaat kepada orang lain, pada sesama itu. Sesuai dengan tema dan doa kita sehari-hari, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Agar kita itu memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta dijauhkan dari api neraka. Jadi sekali lagi, dalam kegiatan pesantren kilat yang diadakan di SMK Negeri 1 Medan, selain daripada pembentukan karakter siswa supaya tumbuh atau tercipta atau mungkin penguatan serta karakter profil pelajar Pancasila, siswa juga terbiasa untuk melakukan ibadah tanpa adanya paksaan atau dorongan dari orang lain, tekanan, paksaan. Jadi dilakukan dengan ikhlas, beribadah, berbuat baik dalam kehidupan, terutama di lingkungan sekolah dan keluarga masyarakat. Nah, kebetulan kemarin yang ngisi buka bersama kan sebelumnya ada khotbah nih Pak Budi. Ya. Kira-kira pokok isi ceramahnya apa Pak? Ya, sebenarnya dalam agenda buka bersama itu sebelum ditutup oleh Bapak Kepala Sekolah, ya pesantren sekaligus penutupan. Itu setelah acara penutupan itu para siswa itu diminta untuk kultum. Karena menurut pengamatan saya, siswa di SMK Negeri 1 Medan itu dalam bidang public speaking itu mempunyai bakat, potensi seperti itu. Jadi ada yang menerangkan tentang kesabaran, ada menerangkan tentang ketakwaan, fadilah puasa. Intinya untuk melatih siswa agar tumbuh mental yang baik, agar nantinya bisa menjadi dai-dai yang mumpuni, terutama bisa mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kadansa, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan semua rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya awali, sebaiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fica Rahmawati Hasanah dari kelas 10 AKL 1. Saya di sini akan menyampaikan sedikit kultum yang berjudul tentang sabar. Oke, rangkaian kegiatan pesantren kilat kita hari ini, kita yang lalu-lalu itu sangat luar biasa. Mulai dari arti kebahagiaan, terus manfaat-manfaat puasa, terus tentang berbuka puasa dan amalan-amalan di bulan puasa. Dan selanjutnya ini akan disampaikan pesan dan kesan dan kesimpulan dari teman-teman kita. Jadi teman-teman, kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan pesan dan kesan serta kesimpulan selama kegiatan pesantren Ramadan dan berbuka bersama. Saya Octavia Mentari sebagai panitia rohis pesantren Ramadan dan berbuka puasa. Dan saya Anissa Ufiah Romentia sebagai siswa Kadansa. Untuk pesan dan kesan akan disampaikan oleh saudari Mbak Anissa. Untuk kesannya dari saya, dengan diadakan pesantren Ramadan dan juga berbuka puasa bersama ini, kita sebagai siswi SMK Negeri 1 Medan bisa lebih memperdalam lagi ilmu agama. Selain itu banyak sekali hikmah serta manfaat yang dapat kita dapatkan. Misalnya melatih keimanan, ketakwaan, dan juga kedisiplinan.
Dan untuk kesimpulan, pada penerapan program pesantren kilat dan ditutup dengan adanya buka bersama di SMK Negeri 1 Medan Klaten, alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar dan diharapkan dan berjalan sesuai yang diharapkan. Meskipun ada beberapa kendala. Kendala tersebut hanyalah sebuah dinamika keharusan yang dapat diterima dan harus diatasi dengan arif dan bijaksana. Hal tersebut semata-mata demi mencari perpaduan yang tepat dalam memecahkan masalah. Dengan adanya masalah tersebut, itu dapat dibantu dengan oleh beberapa rekan-rekan panitia rohis, yaitu dalam melaksanakan pesantren kilat Ramadan dan berbuka puasa. Dan dengan diadakan pesantren kilat dan ditutupnya dengan buka bersama, dapat meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dapat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta para rasulnya. Sekian demikian dari pesan dan kesan serta kesimpulan dari kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah dengarkan kesan dan pesan dan kesimpulan dari teman-teman kita. Dan mungkin cukup sekian ya Pak talkshow dari kita. Terima kasih ke Pak Pambudi dan terima kasih ke pihak-pihak yang sudah membantu. Semoga Ramadan ini menambahkan ketakwaan dan keimanan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya dan Pak Pambudi sampaikan. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.